Konflik Palestina-Israel kembali memuncak dengan serangan Hamas ke wilayah selatan jalur Gaza pada Oktober 2023 yang memicu konflik berdarah di kedua pihak. Wilayah Rafah yang padat penduduk di Gaza menjadi sasaran utama serangan Israel dengan alasan untuk menghancurkan Hamas. Serangan ke Rafah menimbulkan korban jiwa, luka-luka warga sipil, serta kerusakan infrastruktur dan pemukiman yang memperparah krisis kemanusiaan di wilayah yang sudah menjadi tempat pengungsian bagi banyak warga Palestina ini. Eskalasi konflik juga mengancam stabilitas regional dan internasional. Hukum humaniter yang berisi perlindungan terhadap korban yang terluka bagi warga sipil maupun yang tidak turut serta dalam peperangan telah dilanggar oleh Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan warga Palestina yang tewas sebanyak 34.735 orang hingga 6 Mei 2024 sejak konflik Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023. Jumlah itu mencakup lebih dari 14.500 anak-anak dan lebih dari 8.000 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Urgensi penyelesaian konflik Palestina-Israel menjadi sangat penting untuk menghentikan kekerasan, korban jiwa, dan penderitaan yang diakibatkan oleh serangan seperti di Rafah. Dialog dan diplomasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait harus diupayakan untuk mencapai solusi damai dan adil. Peningkatan kesadaran akan kesetaraan, penghormatan hak asasi manusia, dan kemanusiaan juga penting untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan tersebut, termasuk menghentikan serangan yang mengorbankan warga sipil seperti di Rafah. Penyelesaian konflik akan membuka jalan bagi rekonsiliasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Tindakan-tindakan sepihak dan melanggar hukum internasional yang dilakukan Israel harus dihadapi dengan sikap tegas dari seluruh negara yang mencintai perdamaian. Perwakilan mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan ini menyatakan beberapa hal. Pertama, mengecam keras tindakan agresi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, seperti pendudukan ilegal atas wilayah Palestina, pembangunan permukiman ilegal, pengusiran paksa warga Palestina, dan serangan Israel yang menewaskan warga sipil tak berdosa. Kedua, mendesak Israel untuk segera mengakhiri genosida, menghormati kedaulatan Palestina, serta memenuhi resolusi PBB terkait solusi dua negara. Ketiga, menyerukan sanksi tegas dari komunitas global terhadap sikap keras kepala dan arogansi Israel yang mengabaikan keamanan internasional, seperti memboikot hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan Israel, hingga mereka menghentikan semua tindakan ilegal dan mendukung terciptanya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, menegaskan bahwa masa depan damai di Timur Tengah hanya dapat diwujudkan dengan hak-hak rakyat Palestina atas kehidupan, kemerdekaan, serta kedaulatan wilayah. Melihat adanya kebutuhan khusus yang dibutuhkan warga Palestina saat ini, telah terkumpul donasi sebesar Rp80.256.430 melalui aksi peduli Palestina yang diselenggarakan oleh UKM LDK MPM Unhas dengan bekerja sama dengan Forbes UKM Unhas, UKM KSR PM Unhas, dan Aliansi LDF Se-Unhas yang kemudian disalurkan melalui PMI dan WIS. Mewakili mahasiswa Universitas Hasanuddin melakukan aksi ini karena kita melihat adanya hal ini adalah hal penting yang harus diangkat kembali sejak tahun 2023 dan kembali lagi Israel menyerang Rafah yang ada di daerah Palestina, dan perlu diketahui bahwa ini bukanlah konflik tentang agama atau apapun itu, tapi ini adalah konflik kemanusiaan dan perlu adanya aksi-aksi seperti demikian agar seluruh rakyat yang ada di dunia ini bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa pentingnya bahwa hak asasi manusia yang ada di Palestina diambil dan dicabut oleh bangsa Israel. Setelah melihat adanya agresi dan genosida yang kembali dilakukan Israel terhadap Palestina, perwakilan mahasiswa lingkup Universitas Hasanuddin kembali membuka ladang pahala berupa open donasi kepada siapa saja yang ingin ikut andil dalam gerakan kemanusiaan ini. Andrea Ririn Karina, Unhas TV.